Ini berarti rumah kan tergolong baru ya. Rumahnya baru saja direnovasi. Ini hasil dari Bu Lulu dan juga suami ya? Berdua. Waktu itu kerja di mana? Di Sawitan, di Kalimantan. Kalimantan Tengah. Terus habis bikin rumah selesai, saya suruh pulang. Saya mau merantau ke Malaysia buat renovasi dalam. Terakhir yang merantau kemarin ke Jakarta, pulang mau berangkat lagi, suami udah sakit, nggak boleh, nggak tahu kalau dia sakit. Dia bilang nggak usah lah, kerja di rumah aja, makan seadanya. Bilangnya kayak gitu, mungkin dia udah terasa. Berarti sosok suami ini termasuk yang bisa menyimpan dukanya ya untuk keluarga ya. Taunya ke adik kemudian ibu sehatnya ya. Ternyata di dalam dari tubuh almarhum suami sudah ada penyakit yang bersarang, cuma ibu nggak tahu ya. Mungkin setelah mulai kronis itu baru saja terdeteksi kemudian dibawa ke rumah sakit gitu ya. Bentuk bulian seperti apa di sekolah ketika bapak sudah tidak ada nih? Ya biasanya sih ditanya kayak percuma sekolah kalau nggak punya bapak gitu. Nah terus kan saya kan orang lemah gitu, kan tahan nangis, kayak pingin berhenti sekolah aja, nggak pingin lanjutin sekolah. Terus saya ditanya sama keluarga kan, ada masalah apa? Kan keluarganya, karena saya bilang ke kepala sekolah, terusan yang ngomong kayak gitu dipanggil, tapi saya masih nggak betah sekolah gitu, kayak pingin keluar aja, pingin cari kerjaan gitu. Tapi cara ibu saya masa depan kamu masih panjang, lanjutin aja sekolah, jangan dengerin omongan gitu. Tapi siapa yang nggak mau yang kayak masih panjang perjalanannya, tapi anak perempuan nggak punya ayah, rasanya kayak nggak bisa, hampa banget hidupnya, masa depannya nggak ada yang didik. Ini komentar tentang bantuan sembako sedikit ini Bu. Ya, saya intinya banyak terima kasih kepada Kak Ragil udah mau nyempatin waktu ke tempatnya Bu Lulu. Intinya saya ucapan banyak-banyak terima kasih. Semoga tambah rezekinya, sehat selalu dan semakin jaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Agil TV? Ketemu lagi bersama saya Regi Saputra di Agil TV Channel. Dan kali ini saya berada di Desa Ngatisono, tepatnya Dusun Payadan di Ngatisono, Kaliwira, Wonosobo. Kita akan kembali berbagi rezeki, dan tentunya sebelum menuju ke rumah yang akan kita bantu ataupun rumah dari penerima bantuan, kali ini saya berada di pusat perbelanjaan yang ada di Payadan, Ngatisono, Kaliwira. Kebetulan saya juga bersama Alif Norvan Nurbayu. Van, dadah. Ini bersama Norvan, drivernya. Karena dari rumah memang pakai kendaraan roda 4 ya. Tadi dari rumah agak-agak gerimis, takutnya nanti hujan deras selama perjalanan jadi repot ya. Oke, kita menuju ke warung sembako ataupun toko sembako dulu. Nanti kita segera mencari alamat ataupun rumah yang dituju, karena saya baru mendapatkan informasi nama dan RT RW, tapi belum tahu titik di mana istilahnya calon penerima tinggal. Oke, ikuti bersama saya Regi Saputra di Agil TV Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Nah sahabat Agil TV, kali ini kita sudah berada di tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan. Ini kita mau milih-milih sesuatu yang nanti akan kita bawa untuk calon penerima bantuan. Kali ini kita ambil beras kemasan 5 kilo terlebih dahulu. Kita cari yang lainnya. Oke, setelah ambil beras, kali ini kita ambil minyak. Kali ini beli pasta gigi, kita juga carikan ini untuk sabun cuci piring ya, juga deterjen.
Oke. Ini beli gula 1 kilo. Terus kita cari yang lain. Ini goreng 6. Nih, taruh sini dulu ya. Nanti masukkan keranjang. Kali ini kita belikan sabun. Mungkin sampo 1 rangkang. Selanjutnya jajan untuk anak. Kita cari yang lainnya. Selanjutnya beli kopi sama teh celup. Nah, ini. Sahabat Agel TV, kali ini kita baru saja selesai belanja tinggal mas antar ke penerima. Oke, ikuti bersama saya Regi Saputra di Agel TV channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah, sahabat Agel TV, kali ini kita baru saja selesai belanja ditemani Novan. Ini Alif Novan Murbayu yang nemenin saya hari ini. Kebetulan ini sudah sampai di area dari calon penerima di desa ataupun dusun Payadan, Desa Ngadisono. Kita akan mencari tempat di mana calon penerima berada, karena tadi sudah dikasih ancer-ancer sama yang memberikan informasi awal bahwa di sini ada calon penerima seorang janda dengan 2 anak. Oke, ikuti kembali bersama saya Regi Saputra di Agel TV channel. Oke sahabat Agel TV, kali ini kita sudah memasuki untuk dusun Payadan ini, Desa Ngadisono. Kita akan mencari rumah dari Ibu Lulu di RT 3. Kita mau menuju ke rumah beliau. Nah sahabat Agel TV, kali ini kita sudah sampai di lokasi. Ini yang diberikan informasinya, dan nanti kita akan dipandu sama Mbak Fitri. Mbak Fitri, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu ya. Iya. Ini, tadi kesasar atau iya, gimana? Enggak kesasar. Kita belanja dulu di warung pertigaan. Oh, tadi saya udah ke situ. Oh gitu. Buku Oh itu tadi lagi di warung berarti saya. Oh, iya. Nggih. Silakan. Nggih. Oke, nanti kita Berangkat jam dipandu berapa ya. dari sana? Tadi sekitar jam 9. Nggih, 9. tapi kita ada COD produk dulu. Nggih. Oh iya. Nanti dipandu ya sampai ke Bululu. Kali ini kita ditemenin Novan. Novan mana, Novan? Ini barang-barangnya. Ini anak saya. Monggo Mbak Fitri. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Arkan. Hah? Arkan. Arkan, kelas berapa Arkan? Kelas TK. Oh, baru kelas TK. Iya. Oh, yang Mbak Fitri tadi jemput Arkan. Iya, jemput Arkan, Oh. jemput yang satunya kelas Nggih. SD. Oh, nggih. Kelas 2. Oke, siap. Iya. Berarti kita silaturahmi ke Mbak Fitri dulu ya, Mbak Fitri ya. Ini kebetulan Mbak Fitri ini yang menginformasikan bahwa di sini ada calon penerima bantuan yang memang layak untuk kita bantu. Kita nanti ngobrol dulu bersama Mbak Fitri. Ini rumah dari Mbak Fitri di sini. Oke sahabat Agel TV, kali ini kita masih ditemenin driver sekaligus asisten saya. Hari ini Novan jadi asisten ya. Bayaran berapa Pak? 5 juta ya? Alhamdulillah, amin. Oke, siap. Silaturahmi ke Mbak Fitri. Selain follower di akun medsosku, juga subscriber di Agel TV channel. Assalamualaikum. Mohon izin masuk Mbak Fitri. Oke, luar biasa. Nah sahabat Agel TV, sebelum ke calon penerima bantuan sembako dari Agel TV channel, kali ini kebetulan saya sudah silaturahmi di rumah Ibu atau Mbak Fitri. Betul ya? Betul. Mbak Fitri siapa sih? Ritna Safitri. Oh bagus ya, kirain selamat Hari Raya Idul Fitri. Salah, ternyata Mbak
Ritna Safitri. Iya. Ini Mbak Fitri, kita silaturahmi ke sini. Tentunya tujuannya sudah pasti, sudah paham, sudah tahu mau ngapain dan kemana, gitu. Ini terima kasih dulu dari Agel TV Channel sudah berkenan Mbak Fitri itu menginformasikan bahwa di Payadan ini selain dulu pernah kita ngonten 4 bulan dan 9 bulan yang lalu adalah Mbah Misnem Salim dengan usia 70 tahunnya. Mungkin dari video itu Mbak Fitri tahu ya? Sudah tahu. Akhirnya DM kami dari Agel TV Channel bahwa di lingkungan dari RT-nya Mbak Fitri pun ada seorang yang layak untuk kita bantu, begitu ya? Iya, betul. Mbak Fitri, ini boleh diceritakan sebetulnya siapa sih yang layak kita bantu, kemudian sejarah hidupnya seperti apa sampai hari ini Mbak Fitri? Kenapa Mbak Fitri kok tiba-tiba DM Agel TV Channel untuk kalau bisa support juga dong warga kami atau tetangga kami menerima bantuan? Seperti apa Mbak Fitri? Ya memang saya lihat ya seorang janda yang baru ditinggal suaminya 7 bulan yang lalu nih. 7 bulan yang lalu sangat kasihan dengan keadaannya. Ya memang butuh bantuan dan support dari semuanya. 2 anak, yang satu SD, yang satu SMA. MA ya? Iya. Cowok cewek? Cewek. Cewek semua? Enggak, yang SD cowok. Oh, kakaknya yang perempuan MA, Iya. kemudian adiknya SD cowok. Iya, kelas 1. Kemudian namanya siapa yang kita Yang kita cowok namanya Hafiz, yang kakaknya namanya Ike. Ike. Kemudian yang mau kita kunjungi ibunya Ike sama Hafiz? Itu namanya Ibu Lulu. Ibu Lulu, berapa tahun ini Ibu Lulu usianya? Kurang lebih berapa? 35 ya? 35 ya? Mungkin ya. Ibu Lulu ditinggal suaminya meninggal karena apa ini? Sakit. Sakit ya? Terus berarti sehari-harinya Bu Lulu tinggal hanya berdua sama 2 putra-putrinya? Iya, tapi dekat sama orang tua. Rumahnya berdekatan? Sama mertua. Kegiatan sehari-hari dan penghasilannya dari mana nih Bu Lulu? Sebelum kerja yang sekarang cuma seminggu sekali kerja di rumah orang bersih-bersih sama nyambi ngelem triplek itu ya? Iya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada pekerjaan yang ada setiap harinya di Beji. Berarti kalau misalnya kita nanti bantu meskipun hanya sekedar sembako mungkin ya yang kami bawakan, berarti nggak apa-apa ya? iya. Oh alhamdulillah ya Allah. Ini Mbak Fitri pun agak berkaca-kaca menceritakan dari Ibu Lulu ya, karena sebagai tetangga tentunya paham betul ya apa yang beliau rasakan dari tadinya punya suami sehingga pada 9 bulan terakhir atau 7 bulan terakhir? 7 bulan terakhir ditinggal suaminya meninggal dunia terlebih dahulu. Tentunya bukan hal yang mudah, yang tadinya ada sosok suami yang menafkahi istri ya. Kali ini bagaimanapun si istri yang istilahnya bisa berperan ganda sebagai suami juga yang mencarikan nafkah untuk anak-anaknya. Mungkin Mbak Fitri kita tidak lama lagi segera berkunjung ke sana. Selain mendapatkan cerita dari Mbak Fitri, saya juga harus cross check ke beliau langsung seperti apa. Siapa tahu ada cerita lain yang Mbak Fitri belum paham, ya kan bisa jadi ya. Mungkin ada salah kata yang bisa dijelaskan. Atau sesuatu yang sifatnya memang layak banget untuk kita perhatikan. Nah mudah-mudahan dari tayangan ini siapapun yang nonton istilahnya tergugah hatinya. Siapa tahu nanti setelah kita memberikan yang sekarang bisa jadi ada yang nitip lagi. Insya Allah kita silaturahmi lagi, begitu ya. Oke Mbak Fitri, terima kasih. Kita akan segera menuju ke rumah dari Ibu Lulu ya. Oke sahabat Agel TV, tunggu kita akan silaturahmi ke rumah Ibu Lulu yang diceritakan Mbak Fitri tadi. Pokoknya jangan kemana-mana, gabung terus di Agel TV Channel. Sebelum ke rumahnya Bu Lulu, ngopi terlebih dahulu Mas. Ini sahabat Agel TV, ternyata Mbak Fitri baik hati. Begitu datang langsung, ini masih gebul-gebul panas kopi hitamnya. Cuma kopi nggak ada nggak apa-apa. Ini sudah sangat berterima kasih. Ini sebagai tuan rumah yang baik ya. Meskipun kita kesini tidak membawa apa-apa untuk Mbak Fitri, ternyata disuguhi kopi. Kita minum dulu sebelum ke Ibu Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Agel TV, kali ini kita sudah mau bergegas menuju ke rumah dari Ibu Lulu diantar Mbak Fitri, karena rumahnya sudah dekat ya. Kita duduk bersama saya Regil Saputra di Agel TV Channel. Assalamualaikum. Derek langkung. Nah, ini.
Fitri, ini berarti yang disampaikan lem triplek ini ya? Enggak, niki aktivitas. kula. Oh, ini mayoritas Lem. pada sambil kerja lem triplek ya? Iya, mayoritas. Oh, ini mayoritas warga Payajan yang tidak ada aktivitas keluar, berarti di rumah ada kesibukan ini ya, lem triplek ini. Pada TV kali ini kita sudah memasuki rumah dari Ibu Lulu nih. Ini di sini masih ada sekitar beberapa rumah, tapi ini sudah mentok ya, karena di sini sudah kebun ataupun hutan. Ini sahabat Agel TV, kita sudah sampai, ini rumah dari Ibu Lulu ya, yang kita tuju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih. Oke sahabat Agel TV, kita sudah sampai di rumah dari Ibu Lulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lulu, kalau Ragil niki saking Agel TV dapat informasi dari Mbak Fitri tentang panjenengan. Enggak apa-apa ya? Kita silaturahmi nggih. Nggih, monggo. Oke sahabat Agel TV, kali ini kita sudah berada di rumah dari Ibu Lulu nggih. Bu, agak majuan. Bu Lulu usia berapa Bu sekarang Bu? 38. 38. Kemudian putranya ada 2 ya, putra putri. Yang pertama, Mbak sini Mbak, boleh merapat. Namanya siapa Mbak? Nike Putri Rahma Danis. Nike Putri Rahma Danis. Kemudian yang kedua, adik sini, namanya siapa? Sini. Tadi siapa? Hafiz siapa? Ahmad Nur Hafiz. Ini yang kecil Hafiz baru kelas 1, kemudian kakaknya MA kelas 1. Nah Bu, nun sewu sebelum pada akhirnya terus terang kami membawa sedikit bantuan, mudah-mudahan bisa diterima, dimanfaatkan, istilahnya sebuah bingkisan sembako ya. Akan tetapi boleh ngobrol dulu ya, Bu Lulu. Ini kan rumah terlihat bagus. Ini baru dibangun atau gimana Bu? Ya baru aja Pak. Baru aja? Iya. Dari hasil sendiri atau bantuan? Ya, enggak, hasil sendiri. Hasil sendiri. Sama suami dulu, sama almarhum. Nah, ini kemarin Bu Fitri DM saya, katanya ada calon penerima bantuan, seorang ibu janda meninggal suaminya dengan 2 anak, putra dan putri gitu ya. Kalau boleh tahu suami meninggal karena apa Bu Lulu? Sakit, Bapak nggak bisa BAB sama Sabar itu. hamba kencing. Oh, sempat dibawa ke rumah sakit? Udah. Berapa lama ini dari? Di Bukit, ya di rumah udah 1 minggu, di rumah sakit Kaliwiro itu 1 minggu, di RSI pokoknya 1 bulan lebih lah Pak udah. Ini ternyata Ibu Lulu tidak kuasa menahan tangis harunya menceritakan suaminya yang meninggal dari gejala yang tidak wajar karena tidak bisa BAB dan tidak bisa kencing. Diagnosa dari dokter seperti apa Bu? Ya dari Kaliwiro bilangnya kadar gulanya tinggi sama TBB nggak bisa hilang-hilang keringatnya, saya nggak bisa hilang, saya ganti di RSI, nggak ada penyakitnya bilangnya kayak gitu, udah biasa normal kayak gitu. Kemudian selama dirawat di rumah sakit, ini biaya dari almarhum waktu itu? Pakai BPJS. Iya. Oh gitu ya. Ini di Ike ya. Ike juga tadi tidak bisa membendung air matanya. Sosok bapak ataupun ayah semasa hidupnya seperti apa deh Ike? Saya sangat menyayangi ayah saya. Karena saya ingin melihat semua orang sedih ayah orang kan. Juga anak sekolah dibully, duit bapak, padahal bapak kayak senyum, bapak kayak berharga, saking sayang karena ukur bapak kayak gini, karena sih ngomongnya sih bela bapak. Oh gitu. Ini terus terang sahabat Agel TV saya merinding loh. Ini saya baru pertama kali ngonten di misi sosial. Ini saya baper ke bawah. Ini nih bisa disaksikan sahabat Agel TV. Ini mohon maaf ya, kami tidak bermaksud ngorek luka lama, tapi kita sharing aja. Siapa tahu di luar sana ada yang mengalami hal nasib serupa untuk bisa kuat, bisa tahan ya. Kemudian waktu semasa bapak hidup, eman nggak terhadap Ike dan juga adik? Alhamdulillah sangat sayang sama Nah, anak-anaknya.
Ini dari cerita Bu Lulu, sehingga baru saja ditanya aja sudah harus berkaca-kaca, mungkin karena istilahnya perlakuan sikap sifat baiknya selama hidup ya dari suami ataupun ayahnya dari anak-anak ya, sehingga merasa kehilangan sekali ya gitu. Kemudian Bapak waktu itu kerja apa nih Bu? Dulu sih kerja di sawit, terus saya suruh pulang, saya mau merantau ke Malaysia, terus dia jaga anak di rumah sama rawat apa namanya alas, macul apa gitu Pak, tanam kapulaga kayak gitu. Nah, sahabat Ego TV, ini kita masih ngobrol-ngobrol seputar aktivitas dan juga kehidupan dari Ibu Lulu sendiri yang belum lama ini ditinggal suaminya, meninggal terlebih dahulu karena sebuah penyakit yang susah diobati ya. Bu Lulu, mohon maaf ini kembali lagi boleh kami tanya, ini berarti rumah kan tergolong baru ya, rumahnya baru saja direnovasi. Ini hasil dari Bu Lulu dan juga suami ya? Nggih, berdua. Waktu itu kerja di mana? Di Sawitan di Kalimantan, Kalimantan Tengah. Terus habis apa bikin rumah selesai saya suruh pulang. Saya mau merantau ke Malaysia buat renovasi dalamnya, gitu. Rencananya? Udah ini Pak, udah saya renovasikan dari Malaysia saya pulang. Terus udah selesai semua, saya berangkat ke Jakarta, berangkat lagi, merantau lagi ke Jakarta buat nyekolahin anak, gitu. Terakhir yang merantau kemarin ke Jakarta, pulang mau berangkat lagi, suami udah sakit, nggak boleh, nggak tahu kalau dia sakit, dia bilang nggak usah lah, kerja di rumah aja, makan seadanya, bilangnya kayak gitu. Mungkin dia udah terasa. Berarti sosok suami ini termasuk yang bisa menyimpan dukanya ya untuk keluarga ya. Taunya ke adik kemudian ibu sehatnya ya, ternyata di dalam dari tubuh almarhum suami sudah ada penyakit yang bersarang, cuma ibu nggak tahu ya. Mungkin setelah mulai kronis itu baru saja terdeteksi kemudian dibawa ke rumah sakit gitu ya. Ike kembali lagi, ceritakan tentang ayah nih. Tadi kan kamu ditanya langsung nangis nih, nggak kuasa menahan. Bentuk bulian seperti apa di sekolah ketika bapak sudah tidak ada nih? Biasanya sih ditanya kayak percuma sekolah kalau nggak punya bapak gitu. Nah terus kan saya kan orang lemah gitu, kan nahan nangis, kayak pingin berhenti sekolah aja, nggak pingin lanjutin sekolah. Terus saya ditanya sama keluarga kan, ada masalah apa? Kan keluarganya kalau saya bilang ke kepala sekolah, terusan yang ngomong kayak gitu dipanggil, tapi saya masih nggak betah sekolah gitu, kayak pingin keluar aja, pingin cari kerjaan gitu. Tapi cara ibu saya masa depan kamu masih panjang, lanjutin aja sekolah, jangan dengerin omongan gitu. Tapi siapa yang nggak mau yang kayak masih panjang perjalanannya, tapi anak perempuan gak punya ayah, rasanya kayak gak bisa, hampa banget hidupnya, masa depannya gak ada yang didik gitu loh. Sabar Ike, ini mungkin ujian dari Allah memang melalui hal seperti ini. Asal Ike kok istilahnya bisa tawakal, menguatkan hatinya meskipun ada bulian dari teman-teman di sekolah, berkat didikan ibu juga ya, juga untuk adik siapa tadi? Hafiz. Semoga keluarga kecil ini bisa melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh sukacita. Pada akhirnya kita bisa melihat mereka senyum bahagia meskipun harus tanpa sosok ayah, karena sosok ayah ini yang menjadi tulang punggung memang sudah lebih dahulu meninggalkan mereka semuanya. Nah Bu Nun Sewu, kita boleh spill ruang tempat tidurnya, kemudian kamar mandi, dapur, apa lagi? Monggo. Nah, sahabat Ego TV, kita akan mencoba melihat, meskipun sekali lagi ini bangunan rumah sudah permanen, tapi hasil jeripayah berdua sebelum almarhum meninggal ya. Dan ini tidak lama, ini masih terlihat kayak bangunan baru sebetulnya. Jadi kenapa ibu agak masih terbawa perasaannya, karena dianya rumah ini yang baru ini ditempati bersama suami, ternyata suami lebih dulu meninggalkan keluarga ini. Oke, kita menuju ke ini kamar sinten? Kula. Oh, Kali almarhum riyen. Ngapunten nggih. Nggih, mboten Maaf, nggih. berantakan. Sahabat Ego TV, boleh izin ya Bu? Nggih, monggo. Nah, ini merupakan kamar dari Ibu Lulu dan juga almarhum suami waktu masih hidup.
Nih, sebetulnya dari bangunan sudah kokoh, cuma sekali lagi ini sebetulnya rumah impian dari mereka berdua, akan tetapi Bapak lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, kita menuju ke ini kamarnya DIK ya? Nggih. Izin ya DIK ya? Nggih, monggo-monggo. Ini mohon maaf, ini kamarnya DIK. Ini layaknya cewek yang remaja ya, memang jauh lebih rapi, dan ternyata DIK suka warna pink, ini dominan pink ya. Semoga DIK bisa kuat dalam menghadapi ujian dari Allah atau cobaan yang tentunya diterima karena ayahnya sudah terlebih dahulu meninggalkannya, dan bisa fight, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solehah. Kita akan spill bagian dalamnya lagi yuk. Nah kalau ini bisa dihidupkan nggak Bu? Yang mana? Oh, nah kali ini kita ada di ruang keluarga, ruang santai dari Ibu Lulu. Ini nonton televisinya di sini ya. Oke. Dan kali ini kita menuju ke dapur ya. Dapurnya ada lampunya nggak Bu Lulu? Yang mana? Oke. Nggak apa-apa. Wah. Ini sahabat Agil TV, dapur dari rumah Ibu Lulu. Ini dapurnya, kemudian kamar mandinya ini masih ini nih, belum pintu tapi ditutup dengan kelambu atau gorden. Nih, mungkin bisa distilasi bagian dalamnya. Nah, sahabat Agil TV, kali ini kita menyaksikan ini kamar mandi dari keluarga Ibu Lulu yang ditinggal suaminya, meninggal kurang lebih 7 bulan yang lalu karena sebuah penyakit yang dideritanya. Di dapurnya, sahabat Agil TV, bisa kita saksikan. Begitu sebetulnya memprihatinkan ya, meskipun tampak depan rumahnya begitu kokoh karena memang impian dari suami dan istri memiliki rumah layak huni ternyata harus sebelum ditempati dengan begitu hangatnya, keluarga ini harus ketinggalan ataupun ditinggalkan terlebih dulu oleh suaminya. Ini bagian belakang dari rumah Ibu Lulu. Samping ataupun di sela-sela bangunan rumah ada tungku. Kalau misalnya tidak pakai kompor, Lulu masak pakai kayu. Ini kayu bakar yang bisa digunakan untuk membakar api di sini untuk bikin minum ataupun bikin sesuatu. Nah, di belakang rumah Ibu Lulu ternyata langsung ini kebun, karena di sini sahabat Agil TV ternyata ini rumah terakhir ya. Nah, sahabat Agil TV, kali ini saya akan sedikit berbagi sembako kepada Ibu Lulu dan keluarga setelah tadi melihat-lihat kamarnya beliau semasa hidupnya bersama suami, kemudian kamarnya dari DIK, dan juga area belakang sudah saya perhatikan, memang sebetulnya layak. Ini Bu Lulu, ini ada sedikit bantuan dari kami, mohon bisa diterima ya. Meskipun mungkin tidak terlalu banyak, siapa tahu sedikit banyak bisa membantu kehidupan sehari-hari dari Ibu Lulu dalam mungkin jangka waktu sepekan ke depan ini. Monggo mungkin bisa dibongkar sama DIK, silahkan dibuka apa isinya, silahkan. Nah, sahabat Agil TV, kali ini kita memberikan sedikit bantuan untuk Ibu Lulu dan keluarga yang semoga bisa sedikit meringankan beban beliau selama mungkin sepekan ke depan atau beberapa hari. Bu Lulu tidak harus susah payah mencari nafkah sendirian ataupun mencari bahan makanan pokok seharian. Ini kita lagi review apa saja yang kita belanjakan. Oke. Lulu, ini kita sudah membelanjakan sembako, ada beberapa yang kita berikan, beras, minyak, ada gula, sabun biasa ya, deterjen, kopi, teh, dan juga ada sampo, jajan untuk Hafiz sama DIK ya. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Terima kasih buat semuanya yang sudah membantu saya. Gak kuat Pak saya.
sahabat Agel TV, saya tahu persis ini Bu Lulu tipikal orang yang pandai bersyukur dan terima kasih, akan tetapi mau mengungkapkan sesuatu memang tidak kuasa karena mungkin saking bahagianya, tidak dari banyaknya bantuan, tapi keikhlasan hamba Allah donatur yang menyisihkan rezekinya untuk Bu Lulu. Begitu ya Bu ya. Semoga hamba Allah donatur yang sudah menyisihkan rezekinya tentunya bisa sukses, berkah barokah, dan untuk Bu Lulu semoga bermanfaat ya, Mbak Ike sama Dek Hafiz juga ya. Semoga tambah pintar sekolahnya, ngajinya, jadi anak yang soleh soleha, dan tentunya harus nurut ya. Kalian hanya punya ibu karena bapak sudah terlebih dahulu meninggalkan. Semoga kalian bisa menjadi panutan ataupun keluarga bisa bahagia dengan nanti nasib baiknya dari DIK sama Agel TV. Selain ketemu Ibu Fitri, kemudian Ibu Lulu, kali ini kita juga alhamdulillah bertemu silaturahmi dengan Ibu RT. Bu siapa Bu? Bu Anjati. Bu Anjati ya? Iya. Ini dari Ketua RT 3 ya? Iya, RT 3 RW 1. Dan Mbak Lulu ini warga saya. Bu Nun Sewu, ini mohon maaf kami sowan sedikit memberikan bantuan untuk warga Ibu, mudah-mudahan berkenan dan tentunya tidak menjadi suatu perasaan sendiri bagi Bu RT dan warga sekitar ya. Terus pun ini komentar tentang bantuan sembako sedikit ini Bu. Ya, saya intinya banyak terima kasih kepada Kak Ragil udah mau nyempatin waktu ke tempatnya Bu Lulu. Intinya saya ucapan banyak-banyak terima kasih. Semoga tambah rezekinya, sehat selalu dan semakin jaya. Amin. Oke, kali ini sudah disampaikan Ibu Anjati, alhamdulillah diterima oleh Ibu RT sendiri ya, Ketua RT ya. Bu, sedikit tentang Ibu Lulu, seperti apa sih di mata Bu RT selaku warganya? Oh, ya Bu Lulu itu orangnya baik, sama masyarakat ya, mau bergabung sosialnya juga baik ya. Intinya Bu Lulu itu orangnya baik lah, satu keluarga anaknya gitu orang-orangnya baik semua, alhamdulillah. Artinya apabila ada yang membantu seperti hari ini memang tepat sasaran gitu? Iya, alhamdulillah tepat sasarannya, emang Bu Lulu pantas untuk menerimanya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Sehat-sehat selalu Bu Lulu dan juga Bu RT. Ya, mudah-mudahan kami bisa silaturahmi untuk waktu-waktu berikutnya. TV. Demikian tadi kita sudah sedikit berbagi rezeki, tentunya mewakili Ibu Lulu dan keluarga berterima kasih untuk donatur hamba Allah yang sudah menyisihkan rezekinya. Dan kita akan insya Allah berbagi lagi ke beberapa pihak yang memang layak untuk kita bantu. Untuk itu sampai di sini konten kita hari ini. Saya Regil Saputra dari Agel TV Channel. Terima kasih perhatian Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lulu pamit dulu nggih. Terima kasih. Nggih. Dek Hafiz pamit dulu. Kemudian Dek Ike nggih. Sing pintar sekolah ngajine sing sregep nggih. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya tentunya.